Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Riau menggelar konferensi pers dengan awak media dengan membahas evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 dan proyeksi pemilu dan pemilihan 2024 di lantai 2 kantor KPU Riau Senin 20 Desember 2021. Guna melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 dan proyeksi pemilu dan pemilihan 2024, Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Riau menggelar konferensi pers dengan awak media di lantai 2 kantor KPU Riau Senin 20 Desember 2021. Hadir dalam agenda tersebut yakni Komisioner KPU Riau Nugroho Noto Susanto, Firdaus, dan Abdurrahman, serta Sekretaris KPU Riau. Konferensi pers ini dipimpin langsung oleh Nugroho yang diawali dengan pemaparan setiap komisioner dan diakhiri dengan tanya jawab. Abdurrahman menjelaskan pemutakhiran data pemilih saat ini terus masih berjalan dan berkelanjutan sejak 2020 sampai sekarang. Namun dalam pemutakhiran ini ada 3 kendala yang kita hadapi, yakni pertama, keterlibatan stakeholder masih minim, seperti Disduk Capil, dan kedua, aplikasi data pemilih belum bisa dioptimalkan dan dukungan anggaran. Ia berharap 3 masalah ini bisa teratasi dan bisa saling membantu dalam pemutakhiran data pemilih untuk pemilu 2024 mendatang. Selanjutnya, Nugroho dalam pemaparan menjelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan 2020 di tengah COVID-19 yang dinilai cukup memuaskan meski belum mencapai target nasional yakni 76%. Di Riau belum terpenuhi hanya sampai di angka 69,6%, kalau nasional 76%. Tapi kalau dibandingkan peningkatan pada pemilihan 2015 mengalami peningkatan. Tahun 2015 hanya mencapai 65,03% partisipasi pemilih. 77,50% itu target nasional. Tetapi di tingkat Provinsi Riau dari 9 daerah yang menyelenggarakan pemilihan di tingkat kabupaten kota, target itu belum terpenuhi. Kita kemarin sampai di angka kalau di tingkat Provinsi Riau baru di angka 69,66%. Jadi ada selisih ya, ada selisih. Kalau di tingkat nasional, tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan 2020 atau pilkada 2020 yakni 76%. Jadi 1,5% lagi baru sampai di target. Memang diakuinya sejumlah daerah dalam pemilihan kepala daerah 2020 kemarin ada mengalami jumlah penurunan partisipasi pemilih. Hal ini dikarenakan dampak COVID-19. Tapi di satu sisi di sektor disabilitas partisipasi pemilih malah naik drastis tahun 2020 kemarin yakni mencapai 81,34% lebih tinggi dari non-disabilitas. Kota Dumai tertinggi yakni 91,79%. Terakhir, Firdaus menambahkan dalam pemilu 2020 kemarin mengenai kendala yang dirasakan oleh KPU di daerah yakni banyaknya mengembalikan anggaran ke kas daerah lantaran tidak terpakai karena COVID-19. Anggaran yang terlambat dicairkan juga menjadi permasalahan pada pemilu 2020 lalu, serta banyaknya masyarakat yang mau bergabung ke badan ad hoc tapi mengundurkan lantaran harus mengikuti rapid test. Ada sekitar 10 tahapan di pemilihan 2020 secara garis besar yang menjadi temuan atau kendala bagi kita dalam melaksanakan pemilihan. Yang pertama soal anggaran ya. Anggaran alhamdulillah memang di 9 kabupaten kota itu terpenuhi seluruh anggarannya ya, walaupun ada pengajuannya katakanlah 30 miliar tapi setujui 28 miliar. Namun karena ini ada untungnya juga COVID ini dilakukan. Jadi karena COVID tidak terpakai anggaran keseluruhannya, terutama dalam sosialisasi ya, banyak yang tidak terpakai dan dikembalikan. Nah, ada juga untungnya COVID-nya dalam pelaksanaan pilkada ini. Dan kedua, ada juga yang anggarannya terlambat dicairkan. Gitu. Tahapannya sudah mulai, tapi anggarannya baru menyusul baru bisa dicairkan.
Nah, berikutnya soal pembentukan badan ad hoc. Itu anggota kita di tingkat kecamatan, di PPS dan KPPS. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Mas Engki gitu ya. Karena syarat untuk menjadi anggota badan ad hoc penyelenggara di tingkat bawah itu salah satunya harus direpit. Nah, direpit. Nah, banyak yang mundur. Pada saat itu kan belum mau direpit tes itu. Pak, kalau direpit, dicucu hidung, di tenggorokan, kami dari pusat menjadi penyelenggara itu. Akhirnya kita berjibaku untuk mencari tugas pengganti yang mau direpit. Salah satu syaratnya itu. Nah, itu kendala. Puji Hardiwan, Tim Riau Raya TV, melaporkan. KPK mengajak segenap elemen bangsa untuk mengambil peran bersatu padu membangun budaya anti korupsi. Selamat memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi berterima kasih kepada masyarakat Riau pada pidato terakhirnya di hadapan Forum Komunikasi Daerah Riau jelang pindah tugas sebagai Asisten Operasi Kapolri. Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi menyampaikan pidato terakhirnya di hadapan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Riau jelang pindah tugas sebagai Asisten Operasi Kapolri. Untuk diketahui, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menerbitkan telegram mutasi sejumlah jabatan melalui surat telegram pada tanggal 17 Desember 2021 lalu yang ditandatangani oleh ASSDM Irjen Wahyu Widada atas nama Kapolri. Dalam telegram tersebut, jabatan Kapolda Riau akan dipegang oleh Irjen Pol Muhammad Iqbal yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat. Agung Setia Imam Effendi bertugas di Riau selama 2 tahun 3 bulan sebagai Kapolda. Untuk itu, ia menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada masyarakat Riau. 2 tahun 3 bulan bersama Bapak Ibu semuanya dalam kehidupan pagi, siang, malam, dan sore rasanya membuat saya menjadi bagian yang tidak terpisah dari kehidupan masyarakat Riau, khususnya Kota Pekanbaru, yang mana kami sudah dapat rasakan dan kami sudah bisa melihat bahwa masyarakat Riau dengan budaya Melayunya adalah luar biasa. Ia mengaku sudah mempelajari budaya Melayu dalam kuliah di Kajian Ilmu Kepolisian tahun 2001 sampai 2003, yang dimana pembimbing tesisnya merupakan peneliti dari suku Sakai. Ia menyampaikan itu pada saat berpidato dalam acara sidang paripurna DPRD Riau dalam rangka pengucapan sumpah atau janji pengganti antar waktu atau PAW anggota DPRD Riau dari fraksi Gerindra, Lampita Pakpahan pada Senin 20 Desember 2021. Agung mengatakan ketika telegram keluar dan namanya menjadi salah satu Kapolda di Indonesia yang dimutasi, ada yang suka dan ada yang tidak suka. Dan saya berterima kasih kerjasama yang selama ini seluruh fraksi anggota DPRD Provinsi dipimpin oleh Bapak Ketua dan Wakil Ketua adalah harmoni yang luar biasa. Dari tempat ini, kegiatan dan aktivitas legislatif saya rasakan berjalan sebagaimana harapan dari masyarakat. Tapi saya mengingatkan bahwa tujuan besar kita belum tercapai. Kita jangan terjebak pada kesuksesan-kesuksesan kecil. Masih banyak yang harus kita raih dengan kesuksesan. Maka tujuan besar itu akan tercapai. Terakhir, Agung mengucapkan terima kasih kembali kepada pemerintah dan DPRD Provinsi Riau atas kerjasamanya selama ini sebagai Kapolda Riau. Tim Riau Raya TV melaporkan.